Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Devita Nurfitriana, NIM 81114192008. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembagian harta waris perkawinan kedua dari perspektif hukum barat. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum waris dosen pengampu Ibu Triandari Dahlan SH/MKN. Ada beberapa indikator dalam pembagian waris perkawinan kedua, yaitu yang pertama, bagian duda atau janda tidak boleh lebih dari 1/4 atas istri atau suami yang meninggal dunia. Kemudian indikator yang kedua yaitu bagian duda atau janda tidak boleh lebih dari bagian anak dari perkawinan yang pertama. Langsung saja dalam penerapannya, saya akan mengambil contoh kasus pembagian harta warisan dalam hal ada persatuan dan ada kerugian. Kasus posisinya adalah sebagai berikut. A meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama Z. Kemudian A ini juga memiliki anak bernama M dan N. Dalam pernikahannya yang pertama, A juga memiliki seorang anak bernama R. Perkawinan antara Z dan A dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Dalam perkawinannya, A membawa harta sebesar 200 juta rupiah, kemudian Z, istrinya, membawa harta sejumlah 40 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat A meninggal yaitu sebesar 180 juta rupiah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara menghitung pembagian waris, bagaimana caranya dan berapa bagiannya. Simak video pembahasannya berikut ini. Dari kasus tersebut dapat kita gambarkan bagan atau skema sebagai berikut. Diketahui dalam soal tersebut A membawa harta bawaan senilai 200 juta rupiah dan istrinya yaitu Z membawa harta bawaan senilai 40 juta rupiah. Maka kita jumlahkan harta bawaan mereka keduanya menjadi 240 juta rupiah. Namun dalam kasus tersebut itu tadi kan ada rugi persatuan, maka katakanlah rugi persatuannya itu 60 juta dikarenakan untuk biaya pengobatan si A selama sakit sebelum meninggal dunia, yaitu 60 juta, sebesar 60 juta. Maka harta persatuan antara A dan Z itu kita kurangkan dengan harta bawaannya itu kita kurangkan dengan rugi persatuan, yaitu senilai tadi 240 juta rupiah dikurangkan dengan rugi persatuan sebesar 60 juta rupiah sehingga harta persatuan A dan Z diketahui senilai 180 juta rupiah. Sayangnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama kita tentukan dulu ahli warisnya. Ahli waris dari A dalam kasus ini yaitu istrinya Z dan ketiga anaknya dari pernikahan yang pertama maupun kedua yaitu R, M, dan N. Kemudian kita cari dulu bagian dari Z, yaitu istrinya. Karena ini adalah persatuan, harta persatuan, maka untuk bagian istri itu setengah dikalikan dengan harta persatuan, yaitu setengah dikalikan 180 juta. 180 juta itu dari harta persatuan antara A dan Z. Lalu kita cari harta warisan A, yaitu harta persatuan dikurangi bagian istri yang tadi sudah dihitung. Tadi kan bagian istri 90 juta, maka 180 juta itu tadi adalah harta persatuan dikurangi bagian istri 90 juta, hasilnya menjadi 90 juta rupiah. Kemudian kita cari bagian Z, R, M, dan N, yaitu karena masing-masing mendapat 1/4 bagian, maka 1/4 dikalikan harta warisan A senilai 90 juta rupiah, ketemunya menjadi 22 juta 500. Kemudian yang terakhir bagian istri setelah ditambah bagian dari 1/4 warisan A yaitu menjadi 90 juta. 90 juta itu dari pembagian harta persatuan, kemudian ditambah 1/4 dari harta warisan A senilai 22 juta 500. Hasilnya menjadi 112 juta 500 ribu rupiah. Langkah yang kedua yaitu karena adanya batasan dari pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, maka harus dicari manfaat Z terlebih dahulu. Untuk mencari manfaat Z, kita harus mencari harta Z terlebih dahulu. Harta Z yaitu harta bawaan dikurangi setengah rugi persatuan ditambah harta yang diperoleh secara cuma-cuma. Dalam kasus tersebut,
harta Z itu, harta bawaan Z senilai 40 juta rupiah di awal, kemudian dikurangi 30 juta rupiah yaitu setengah rugi persatuan, kemudian dikurangi 0 harta cuma-cuma karena tidak ada harta cuma-cuma di dalam kasus tersebut. Ketemunya yaitu 10 juta rupiah. Kemudian kita cari manfaat Z. Manfaat Z yaitu bagian Z dikurangi dengan harta Z tadi, menjadi 112.500. Dari mana 112.500 itu dari yang awal tadi yang kita sudah cari, kemudian dikurangi 10 juta rupiah yaitu harta Z yang tadi barusan kita hitung, hasilnya menjadi 102.500. Setelah diketahui harta dan manfaat dari Z, selanjutnya kita cari harta A, yaitu harta bawaan dikurangi setengah rugi persatuan ditambah harta yang diperoleh secara cuma-cuma, yaitu harta bawaan A senilai 200 juta rupiah di awal tadi, kemudian dikurangi 30 juta yaitu setengah rugi persatuan dan 0 karena tidak ada harta cuma-cuma dalam kasus tersebut, maka ketemu hasilnya senilai 170 juta rupiah. Langkah yang ketiga yaitu kontrol manfaat. Lagi-lagi karena ada batasan pasal 852A dan 181 KUH Perdata, maka manfaat yang boleh dinikmati oleh istri kedua, yaitu Z, maksimal 1/4 dikalikan harta warisan A, yaitu menjadi 1/4 dikalikan 170 juta. 170 juta itu merupakan harta warisan dari A. Hasilnya menjadi 42.500.000 rupiah. Atau tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari perkawinan yang pertama, yaitu 22.500 sebagaimana yang sudah dihitung di awal tadi. Maka manfaat yang boleh dinikmati oleh Z yaitu sebesar 22.500. Sehingga Z ada kelebihan manfaat senilai 102.500 dikurangi 22.500 menjadi 80 juta rupiah. Langkah yang terakhir yaitu manfaat Z harus dipotong senilai 80 juta rupiah tadi. Maka bagian yang diterima oleh istrinya, oleh Z ini 112.500 dikurangi dengan 80 juta rupiah. Hasilnya yaitu 32.500.000 rupiah. Bagian yang diterima oleh anak-anaknya yaitu R, M, dan N yaitu 1/3 dikali harta persatuan dikurangi bagian dari ibunya, dari Z, yaitu 1/3 dikalikan 180 juta dikurangi 32.500 yaitu menjadi 1/3 dikali 147.500, hasilnya menjadi 49.167.000 rupiah. Itu masing-masing anak. Jadi masing-masing anak itu mendapatkan 49.167.000 rupiah. Dengan demikian itu tadi penjelasan dan contoh mengenai pembagian waris dalam hal ada persatuan harta dan ada kerugian yang dibuat sebagai tugas akhir. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman dan bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.